Hari ini saya belum masuk kantor karena masih dalam masa penyembuhan. Jadi saya hanya berada di rumah dinas. Saya ingin berbagi pengalaman. Jadi suatu saat saya berkunjung ke salah satu rumah warga di Kecamatan Sumalata. Pada saat itu tuan rumah bilang begini kepada anaknya, "Pemuhuti pomai teh tipe torik." Nah, itu biasa jadi sebuah perintah kepada anaknya untuk supaya bikin teh untuk saya. Tiba-tiba kata-kata itu udah biasa saya dengar sejak kecil. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang melintas dalam pikiran saya. Mungkin ini yang disebut oleh Nurholis Majid sebagai flash of mind, sesuatu yang melintas. Yaitu ketika saya mendengarkan kata pemuhuti pomai. Jadi kalau pengertiannya secara bahasa, pengertiannya adalah anak bikin teh gitu. Atau dalam makna letterlet siram kamari teh dulu kira-kira kalau bahasa hari-hari begitu. Nah kata-kata itu tiba-tiba menggugah saya karena ada kata dasar buhuto, ikatan. Nah lalu saya ingat kata-kata yang sama juga digunakan ketika kita meminta orang atau menyampaikan buhuti poma bunga beitu. Jadi atau buhuti poma pilomulo beitu. Jadi disiram bunga itu atau siram tanaman itu. Nah dalam bahasa Gorontalo sehari-hari buhuto itu siram. Tapi yang menarik saya adalah ternyata tidak semua kata siram itu menggunakan kata buhuto atau buhuta. Contohnya kena minyak panas itu, atau istilah bahasa di Gorontalo tas siram air panas. Itu bahasa Gorontalonya bukan ilo buhuta lo inu lo mopatu atau minyak panas, tapi ilo tohe lo inu lo mopatu. Jadi kata-katanya bukan menyiram, tapi bukan menggunakan kata buhuto atau ikatan. Dari situ saya merefleksikan, ternyata antara minuman yang disuguhkan itu teh, kopi, dan lain-lain itu adalah ikatan batin antara tuan rumah dan tamu. Begitu juga ketika kita menyampaikan buhuti poma pilomulo itu atau bunga beitu. Jadi ada ikatan antara tanaman, bunga atau tumbuhan dengan kita gitu. Karena dia terbentuk dari kata buhuto, ikatan. Nah menurut saya ini sesuatu hal yang menarik. Ternyata bahasa Gorontalo itu memiliki kandungan makna yang luar biasa. Dan saya memang sedang mendalami beberapa kata dalam bahasa Gorontalo yang secara antropologis itu mengandung muatan budaya yang sangat kuat gitu. Dan mungkin pada diskusi-diskusi yang lain saya ingin mengulas beberapa kata yang dalam makna pengertian bahasa Indonesia itu sederhana, tetapi sebenarnya dia mengandung ikatan yang luar biasa dari sisi relasi sosial maupun relasi kultural di Gorontalo. Saya kira itu dulu yang bisa saya bagikan hari ini. Mudah-mudahan pada seri kajian lain saya coba ketika berada di Rudis mengulas beberapa hal yang menurut saya memang menarik untuk didalami, karena disitulah jati diri orang Gorontalo itu hadir pada kekuatan bahasa Gorontalo atau Gorontalo yang dibentuk dikonstruksi oleh nenek moyang kita.